Tanya ke Bu Putri nih, sejauh ini apa yang dilakukan oleh KPI untuk melihat kebutuhan masyarakat begitu dan kemudian diteruskan kepada lembaga penyiaran bahwa program-program yang disajikan ini loh harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang, di samping tadi menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Ya, saat sekarang ini kita memang website kita aktif ya, website official KPI Aceh dan juga Instagram dan juga Facebook dan fanpage kita aktif ya, untuk menyuarakan segala kegiatan KPI Aceh. Nah kita ketika kita melakukan literasi media gitu ya kepada yang tahun lalu 2021 ini ya, itu kepada kampus di universitas kita lakukan literasi media dan kita menanyakan bagaimana sih mereka itu dalam menyikapi televisi dan radio. Dan di situ juga mereka menyampaikan ini gimana nih Bu, kalau kita mau mengawasi, mau nanya-nanya nih, mau nanya misalnya ada televisi yang tontonannya tidak bagus, gitu. Sebenarnya itu kan juga adalah dampak dari apresiasi masyarakat ya terhadap konten yang ditawarkan oleh lembaga penyiaran pada jam mereka tonton tersebut. Oh, bagus sekali itu. Jadi karena beberapa kampus yang telah kita datangi, akhirnya kita membuatlah layanan service kita berupa open call untuk mereka bisa men-WhatsApp kita di nomor tersebut 0811 68 0001. Itu untuk pengaduan KPI. Itu bentuk apresiasi kita kepada masyarakat jika memang ada aduan terhadap tayangan lembaga penyiaran. Nah, dari aduan tersebut berarti di situ bisa dilihat bagaimana sih di jam tersebut ada tayangan yang tanda kutip bermasalah. Ada misalnya tayangan yang sebenarnya tidak etis pada jam tersebut. Ada tayangan yang sebenarnya orang dewasa tapi diputar pada jam tersebut. Dan itu bukan hanya tayangan, saya sampaikan bahwa juga bisa termasuk dalam iklan, seperti iklan rokok yang memang yang boleh ditayangkan setelah jam 9:30 malam. Nah, bagaimana sih kita mengawasi? Karena kita nggak mungkin mengawasi sendiri karena kita terus terang kita alat belum ada. Dan insya Allah semoga dengan realisasi anggaran kita tahun ini kita akan membeli alat pengawasan isi siaran dan semoga saja itu terlaksana di tahun ini. Dan itu juga menjadi pengikat kepada lembaga penyiaran agar lebih benar-benar nih menjalankan tupoksinya nih, apalagi terkait dengan konten lokal. Nah, konten lokal yang di dalam aturan di Undang-Undang Penyiaran itu adalah minimal 10%. Konten lokal itu apa saja? Termasuk feature, termasuk itu berita aktual, termasuk itu iklan layanan masyarakat. Apakah benar nih di jam tayang tersebut? Karena misalnya lembaga penyiaran sudah menjanjikan bahwa dalam 1 bulan mereka itu membuat di jam misalnya di jam 5 pagi. Itu misalnya tentang cahaya subuh misalnya ya. Apakah benar di jam 5 pagi itu? Atau itu apakah benar konten lokal dari Acehnya atau punya orang luar diputar di Aceh? Atau mereka memutarkan di jam 5.30 atau 5.15. Berarti itu tidak komitmen kita anggap. Nah, di situ juga menjadi posisi kita akan melihat bagaimana keseriusan lembaga penyiaran dalam membuat jam tayang lokal mereka tuh benar-benar efektif, karena itu termasuk dalam perjanjian ketika mereka membuat izin lembaga penyiaran dan itu menjadi bahan evaluasi kita untuk perizinan mereka di tahun-tahun mendatang. Nah, itu yang kita akan lakukan juga dimulai di tahun ini dan semoga saja lembaga-lembaga penyiaran terus mensupport kinerja KPI juga dengan memberikan tayangan-tayangan bagus dan edukatif karena sebenarnya saat sekarang ini memang banyak lembaga penyiaran tanda kutip masih agak sedikit nakal ya istilahnya karena mengganti posisi jam tayang tanpa ada reschedule ataupun pemberitahuan kepada KPI aja, itu sebenarnya tidak boleh karena itu sudah ada memang ketentuannya seperti itu. Nah, itu yang dan itu 11 kategori yang termasuk dalam P3SPS itu yang akan kita nilai. Dan disitulah sebelum riset itu kita keluarkan, kita akan melihat itu dulu, kemudian kita akan melakukan riset dan kemudian kita melihat balik lagi nih, benar nggak sih yang dibilang sama masyarakat? Gitu. Karena tadi memang sudah ada komitmen bersama dengan lembaga penyiaran. Jangan sampai ada istilahnya nggak suka sama salah satu televisi, kita jelekkan televisi itu, tapi ternyata tidak benar. Itulah jadi feedback terhadap bagaimana
tanggapan dari masyarakat terhadap lembaga penyiaran. Oke, Insya Allah kita dan tentunya sekarang masyarakat semakin cerdas begitu ya Dan ketika harus ikut cerdas berpartisipasi dalam Benar mengawasi siaran yang mereka tonton begitu. Iya, benar. Tapi tadi dikatakan sama Bu Putri itu MOU sama universitas ya. Kalau ke SMA, ke pemula yang kaum Z ini nggak ada ya? Karena kan kita lebih tahu lah pasar dia itu kepengennya bagaimana. Kalau remaja nggak ada ya Bu Putri ya? Iya, Hanya kuliah saja. Ya, insya Allah kita lihat di tahun ini ya, tahun ini kita akan membuat beberapa kegiatan dan semoga saja terrealisasi ya. Tahun ini memang kita akan juga membuat di sejumlah sekolah ya, sebagai mereka mereka itu penonton pemula nih, ataupun juga mereka juga bisa menjadi agen literasi kita. Sebenarnya yang lebih kritis itu sebenarnya lebih anak-anak ya, lebih remaja, teenagers itu memang lebih awareness sebenarnya. Kalau kita sampaikan biasa mereka lebih cepat teringat. Misalnya kalau misalnya kita bilangin nih, nah kalau misalnya tidak suka jam ini tentang ini, kalau tidak dimatikan diganti channelnya sama yang berita lebih bagus. Kadang-kadang ini tidak cocok ditonton sama adiknya di rumah. Nah itu mereka lebih cepat memberitahukan kepada orang tua dibandingkan kita beritahukan itu pada orang tua. Orang tua biasa meng-keep itu sendiri, tidak menyebarkannya kepada Itu dia perlunya juga kaum Z tadi kan, dia akan menyampaikan kepada orang tuanya, kepada adiknya, kepada teman-teman. Tapi kalau mahasiswa ini kan biasanya kan lebih banyak itu kita katakan 60 atau bahkan 80% itu kan kos. Kapan dia mau berinteraksi memberikan informasi ini kepada orang tua dan kepada keluarganya. Saya bilang bagus itu, dan mungkin ini MOU selama ini kan kepada universitas saja ya. Jadi tahun ini ke depan teman-teman KPI juga harus melakukan MOU dengan sekolah-sekolah. Pendekatan lebih ke yang pemula begitu. Bagaimana ketika mereka melihat merokok, bagaimana mereka melihat kasus-kasus pelecehan terhadap anak gitu. Nah kalau bukan pemula yang kita mindsetnya ini dulu ya, itu dia. Gitu. Jadi baru dia. Bagus ini MOU itu kalau bisa ya harus bukan hanya sekedar MOU ya Kak ya, tapi juga bagaimana hasil, apakah ada dilakukan evaluasi universitas ini ada nggak melakukan literasi kepada kampus. Karena bicara soal penyiaran ataupun apa yang ditonton oleh masyarakat itu bicara soal edukasi ya. Karena semua yang ditonton harus benar-benar punya nilai didikan begitu ya. Dan kalau Bu Tasmiati melihat dengan program-program siaran televisi saat ini, banyak tidak program-program ini menjadi masalah ketika akan ditonton oleh anak-anak kita atau ditiru oleh anak-anak kita nantinya gitu. Ya. Kalau saya melihat inilah yang harus diberikan juga edukasi kepada media-media ya. Tuh. Contoh ketika teman-teman di bawah umur SMP, SMA membaca media tanda kutip bahwa kalau pelecehan ya, dia digagahi dengan begana begini. Nah, itu kan sangat merusak ya pemikiran. Contoh ketika film, kebetulan saya paling tidak suka menonton film-film di televisi gitu. Bagaimana anak SD bisa membuli teman dia, itu rusak sekali sebenarnya. Pendidikan karakter kita itu udah dimulai dari awal. Nah itu dia biasanya TV ada bimbingan orang tua didampingi. Nah hari ini siapa orang tua yang ketika film-film kartun misalnya, itu kan ada juga membuli. Nah jadi ada beberapa yang harus juga filter dari orang-orang atau juga lembaga penyiaran tadi seperti Bu Putri katakan rokok. Ketika hari ini kita memberikan informasi bahwa rokok itu akan merusak jantung, tidak baik kepada ini. Tapi kita dengan asiknya ketika ada film dia merokok. Gitu. Ada negara di luar itu merokok saja mereka tidak buat di dalam film mereka. Langsung di blur ya. Nah ini dia, jadi ada beberapa terkait tentang bagaimana hari ini konten yang katakan Bu Putri tadi, jam berapa bisa ditayangkan iklan. Iklan ya, dengan digital kita hari ini sebenarnya di HP juga sudah bisa, karena di HP tidak bisa terkontrol. Bagaimana hari ini kontribusi atau kerjasama yang dilakukan oleh KPI dengan Telkom? Bagaimana dengan Infocom? Siapa yang bisa meretas ketika ada film atau video iklan yang itu memang tidak baik untuk anak-anak?
Hari ini biasa orang tua ketika menonton anaknya, anak SD membuli, tidak ada yang mengatakan itu tidak boleh. Tuh. Jadi banyak yang harus difilter terkait meskipun setiap televisi sudah pakai ada tanda tersendiri, ada bimbingan orang tua, tapi itu tidak menjamin sebenarnya bahwa ini benar-benar bisa menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang jam tidak berapa? baik. Apakah Begitu ketika misalnya ketika film itu atau iklan itu seorang ibu atau ayah atau yang lebih tua lagi itu akan mendampingi anak-anaknya atau adik-adiknya masih SD. Dan ini juga tentunya jadi tantangan dari KPI sendiri, di mana meskipun sudah diatur sedemikian rupa, tentu ada celah tersendiri juga ketika anak-anak kita menyaksikan sesuatu yang tidak pantas mereka saksikan tanpa didampingi oleh orang tua, begitu. Nah, ini apa yang dilakukan KPI? Nah, inilah nih yang menjadi tugas kita bersama ya. Inilah jadi makanya nomor telepon yang kita berikan itu di 0811 68 000 ini 3 kali 1 itu adalah nomor official kita untuk pengaduan. Jadi masyarakat itu bisa mengadukan di jam keberapa. Jadi misalnya kan kita nggak bisa lihat nih, ternyata ketika kita lihat memang di jam 5:15 itu tayang misalnya di TV A terkait ini. Nah, itu tidak masalah dan itu dia dilindungi informasinya tersebut. Gitu. Dan kenapa kita memerlukan detail di jam? Kemudian kita akan meng-cross check kembali apakah benar di jam tersebut memang diputar dan di tayangan tersebut. Nah, itu sangat penting ya, dan itu sangat penting masukan kepada kita karena kita belum ada alat pengawasan. Jika kita sudah ada alat pengawasan, itu bisa terekod sendiri oleh kita dan kita bisa secara sistematis. Artinya selama ini kalau ada laporan kita cross checknya ke lembaga penyiarannya bersangkutan. Kita akan meminta rekod kepada mereka dan kita kan bisa memutar kembali ya, apa benar ya di jam tayang tersebut. Seperti dan itu berlakunya itu di 7 hari. 7 hari itu misalnya dari hari Senin berarti ke hari Senin. Jika tayangan tersebut diadukan lebih dari 7 hari berarti itu tidak bisa kita proses lagi. Nah, itu sangat merugikan. Karena berarti kita sendiri lalai ya terhadap pengaduan itu. Jadi misalnya ada juga kemarin tuh sampai dibilang gini, Bu Putri di Aceh Tamiang tuh kayaknya dia ada TV itu nggak putar itunya. Itu kapan? Itu beberapa bulan yang lalu. Itu bagaimana ya cara kita, maksudnya dia aturan SOP-nya itu memang di 7 hari. 7 hari itu jadi seperti juga di KIA itu juga ada 14 hari itu pelapor tersebut ya. Kalau kita ada pengaduan di prosesnya cepat gitu. Karena kenapa dibuat 7 hari? Karena setelah 7 hari akan ada pleno tentang terhadap apakah ada sanksi lembaga penyiaran. Karena akan seminggu lagi dibuat lagi seperti itu. Jadi per 7 hari. Informasi pelaporan ini juga harus diketahui oleh masyarakat bagaimana caranya. Nah, selama ini sosialisasi lah oleh KPI agar masyarakat. Kita sosialisasinya di media sosial kita sudah kita sosialisasikan juga kemarin juga ketika kita launching nomor tersebut juga kita sosialisasikan ketika kita bertemu dengan maksudnya teman-teman dan kita melakukan offline literasi kita gitu, kita juga menyampaikan bahwa kita sudah ada nomor kali ini yang bisa diadukan gitu dan itu sudah pasti akan kita tanggapi gitu. Tidak mungkin kita akan biarkan gitu di nomor tersebut, di line telepon tersebut dan nggak mungkin juga nomor tersebut istilahnya akan menjadi istilahnya mungkin permainan karena itu nomor tersebut nomor halo ya dan itu bisa dideteksi seperti itu. Tapi kalau kita nanti sudah punya alat monitoring tersebut, alat pengawasan itu akan lebih itu jauh lebih efektif saya rasa karena sebenarnya di daerah lain itu sudah ada dan ini sudah kita minta sebenarnya dari tahun 2019 karena COVID akhirnya direfocusing anggaran kita sehingga tidak bisa kita belanja dan kemudian 2020 juga memang anggaran sangat minimal tidak bisa kita membeli dan di 2021 kita juga sudah minta memang masih minimalis anggaran kita dan 2020 ini ketika dinaikkan kita langsung masukkan saja untuk anggaran untuk pembelian alat pengawasan isi siaran yang menjadi topoksi kita yang menjadi posisi jual kita gitu ya untuk ya kan berapa mahal alatnya? Iya mahal ya alat tersebut kan posisinya memang di atas ratusan ya maksudnya karena dan ini memang berguna ya kan untuk melihat track dari lembaga penyiaran tersebut memberikan tayangan yang seperti tadi kita sampaikan edukatif dan memberikan kontribusi terhadap
lokal. Ini pentingnya sebenarnya support dari pemerintah juga untuk Iya. KPI di mana Nah, ini sebenarnya bukan cuma hanya pada televisi saja, pada radio kalau kita pikir apa sih yang mau dicek gitu ya, seperti tadi, apakah dia memutarkan lagu saja nih atau memutarkan relay saja. Jadi tidak melakukan aktivitas apapun. Itu juga menjadi pertanyaan kita. Dan juga apakah mereka memutarkan lagu-lagu tanda kutip bersifat cabul, baik itu lagu lokal maupun lagu internasional ataupun lagu, banyak sekali sebenarnya ada beberapa konten lagu. Nah itu juga nanti akan kita rilis nih lagu-lagu apa yang sebenarnya tidak boleh. Ini juga sedang jadi bukan hanya lirik saja lagu juga diperhatikan. jelas sekali, banyak sekali bahasa-bahasa sebenarnya itu bahasa-bahasa cabul, bahasa pencabulan yang tidak cocok dan kadang-kadang kita nanti sampaikan lagi, kita nyanyikan itu sebenarnya tidak boleh. Tugasnya berat sekali ya karena kayaknya harus ada momen lain untuk berbicara bagaimana mengawasi terkait lagu-lagu cabul. Kita baru dengar nih yang mana tuh lagu cabul ya. Kadang-kadang kita dengar tapi kita tidak perhatikan. Kayaknya setelah ini kita tanya dulu mana lagu cabul itu. Ya, lagu-lagu bahasa-bahasa Indonesia juga ada yang istilahnya sebenarnya tidak boleh, ada yang tidak boleh diputarkan, yang sebenarnya tidak cocok. Mungkin untuk spesifikasi daerah kita ya, kan ada spesifikasi nasional, spesifikasi daerah kita tidak boleh. Kita sudah ada di penghujung waktu, mungkin untuk yang terakhir sebagai closing statement ya, dari masing-masing, mulai dari Bu Tasmiati, mungkin apa yang disampaikan kepada masyarakat ya, untuk lebih melek terhadap apa yang ditonton sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Gitu. Ya kalau saya intinya bahwa penyiaran itu media komunikasi. Jadi mari selektif apakah itu menjadi literasi, mendidik, edukasi, atau bahkan itu tidak baik untuk kita dengar. Harus selektif. Itu saja mungkin. Baik, yang terakhir Bu Putri. Ya, ayo kita sama-sama mengawasi lembaga penyiaran. Kita berikanlah sebagai kita masyarakat, kita berikan kontribusi aktif kita dengan ketika kita melihat kalau ada yang aneh, janggal, jangan lupa untuk menghubungi kita di 0811 68 0001. Itu untuk menghubungi kita. Jadi masyarakat juga bisa menjadi agen-agen literasi kita untuk kita bisa menjadi masyarakat kritis nih. Yang bisa kita memperbaiki lembaga penyiaran sebelum lembaga penyiaran tersebut dicabut izinnya karena kelamaan kita tidak melihat ini, kita tidak memproteksi mereka seperti itu. Baik, terima kasih Bu Tasmiati dan juga Bu Putri dalam bicara hari ini. Dan pemirsa, mari kita selektif dalam memilih program yang kita tonton dan kita dengar melalui radio, dan juga berperan aktif untuk membantu KPI melakukan pengawasan terhadap media penyiaran. Dan akhirnya saya Ida Almadani undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Aceh Bicara. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.